Buat teman-teman yang ingin mengetahui cara supaya kita menghindari keguguran, ya setidaknya kita meminimalkan gitu ya. Anda lagi nonton di tempat yang tepat. Jadi video kali ini saya dedikasikan ini saya buat untuk subscriber saya ya, Ibu V, Kak Santi, Kak Ira, maupun teman-teman lain yang dulu pernah terjadi keguguran gitu kan. Lalu bagaimana sih sebenarnya, apakah bisa dihindari gitu kan? Kita bisa meminimalisir. Kita bahas pelan-pelan. Jadi sebenarnya ini video kedua saya tentang keguguran. Yang pertama, teman-teman mesti nonton bahwa macam-macam penyebab keguguran di video saya yang ini. Jadi saya ulang sedikit ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya teman-teman kan tahu kalau misalkan keguguran itu ya angka kejadiannya 10-20% lah gitu kan ya, dari seluruh kehamilan. Dimana dari seluruh keguguran itu yang ada, yang terjadi, itu setengahnya karena permasalahan kromosom. Kromosom itu boleh dari ibunya, boleh dari bapaknya, proporsinya permasalahan dari maternal gametogenesis itu terjadi sekitar 95%, sedangkan yang dari ayah 5% yang dari laki. Jadi kalau misalkan ada 20, berarti setengahnya itu kan dari permasalahan kromosom. Permasalahan kromosom 90, berarti sekitar 9 itu kasus di permasalahan di sel telur. Yang akan saya kasih tahu sekarang ini itu termasuk di dalamnya adalah cara kita supaya sel telur sehat. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat sebelumnya, setengahnya lagi itu kan disebabkan oleh banyak hal gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita mau bahas satu-satu sebenarnya banyak sekali teman-teman. Cuma sekarang saya akan membuat apa saja yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir. Saya bikin simple gitu ya, khusus, tapi sekarang saya akan bicara apa saja yang bisa kita lakukan untuk saat ini gitu. Yang pertama, kita minum asam folat. Asam folat itu kita minum tiap hari teman-teman. Minimal 2 bulan sebelumnya itu teman-teman sudah mulai. Lalu yang kedua, berolahraga. Jadi olahraga ini teman-teman nggak usah forsir seperti apa gitu kan ya. Ya seminggu 2-3 kali lari 3 kilo, 2 kilo, 3 kilo itu sudah cukup gitu ya. Nggak usah terlalu gimana. Atau teman-teman kalau suka zumba gitu, silahkan. Aerobik silahkan. Nah lalu yang ketiga, makan makanan sehat ya, makan makanan sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayurannya pun tetap harus dicuci bersih, dimasak matang. Infeksi itu juga bisa dari makanan yang tidak bersih ya, termasuk makanan-makanan yang mentah gitu. Terutama buat teman-teman yang sebelumnya pernah terjadi keguguran, lalu pas dicek ternyata toxo positif gitu ya. Apalagi kalau misalnya di rumah ada kucing, ada apa gitu ya, jauhkanlah dulu sementara ya, sampai infeksinya itu tidak aktif. Termasuk di dalamnya cuci tangan teman-teman ya. Jadi habis megang kucing, anjing atau apapun gitu ya, yang nggak cuma hewan saja, habis belanja megang troli apa segala macam, bakteri banyak. Jadi ini adalah prevent untuk diri kita, cuci tangan. Lalu yang keempat, hindar stres. Hindar stres ini kalau misalnya teman-teman terlalu banyak kerjaan, pusing, masalah itu, olahraga juga bisa mengurangi stres ya. Jadi salah satu fungsi olahraga itu juga hilangkan stres. Stres ini berperan penting ya teman-teman ya dalam fungsi hormonal. Jadi kalau misalkan ada stres, mau nggak mau itu akan pengaruh ke hormonal nanti. Lalu yang kelima adalah menjaga berat badan senormal mungkin. Kalau misalkan teman-teman tiba-tiba naik berat badannya gitu kan ya, nggak perlulah sampai ideal sekali, tapi setidaknya semakin kita mengurangi berat badan itu semakin baik. Biasanya ovulasi juga akan lebih baik. Lalu tidak merokok, termasuk di dalamnya merokok pasif. Suami Anda sikat dulu, nggak boleh nih gitu kan ya, itu hindari teman-teman. Selanjutnya, tidak minum minuman alkohol ataupun kafein. Jadi hindari dulu alkohol maupun kafein. Selanjutnya yang ke-8, ada juga obat-obatan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mengkonsumsi obat-obatan tertentu, sebaiknya itu obat-obatannya itu didiskusikan. Pokoknya segala macam terapi obat-obatan teman-teman harus konsultasi dulu. Lalu yang ke-9, apabila teman-teman ingin imunisasi gitu kan ya, sebaiknya lakukan dulu sebelumnya, jauh-jauh sebelum terjadi konsepsi. 10 itu menghindari radiasi teman-teman. Buat teman-teman yang kerjanya terkena sinar matahari ataupun banyak di luar, itu dikurangi gitu.
Radiasi juga macam-macam ya. Kalau misalkan Anda kerja di rumah sakit ya pasti udah tahu lah ya. Ataupun perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya dengan X-ray gitu ya, radiasi itu kurangi. Lalu yang ke-11 teman-teman, menghindari trauma. Apabila sudah terjadi kehamilan, positif semua segala macam gitu kan ya, udah baik. Cara terbaiknya adalah kita harus menjaga kandungan kita, perut kita itu kita jaga gitu. Itu trauma itu penting. Banyak yang naik motor, kesenggol dikit, jatuh dikit, tahu-tahu besok flag-flag. Itu banyak itu ya. Hati-hati, apapun semua kalau misalkan sudah hamil, sudah positif itu hati-hati, hindari semua trauma, lebih berjaga-jaga. Nah lalu selanjutnya teman-teman, kita harus cek kesehatan. Kalau teman-teman lihat di penyebab-penyebab yang sebelumnya saya ceritakan itu termasuk di dalamnya itu ada diabetes, gula darah yang tidak terkontrol, adanya hipertensi, penyakit autoimun seperti lupus. Kita buat supaya penyakit apapun itu terkontrol dulu. Nah, termasuk di sini di dalamnya penyakit-penyakit infeksi. Ya, kalau misalnya teman-teman ada keputihan yang sangat berbau, apakah penyakit seksual, itu semua teman-teman mesti cek sehingga tidak ada infeksi yang oportunistik gitu teman-teman. Jadi sebenarnya itu sekitar ada 13 atau 14 gitu kan ya. Semua yang saya sebutkan itu termasuk kalau dibagi menjadi 4 kategori ya. Yang pertama adalah kelainan kromosomal. Kita buat ibunya itu menjadi lebih sehat. Kalau menjadi lebih sehat, otomatis ovulasi akan menjadi lebih baik. Nah, disitulah akan terbentuk sel telur yang baik. Kategori kedua adalah medical condition. Jadi kalau misalnya teman-teman sebelumnya sudah tahu ada sakit apa gitu kan ya, yang kronik, diabetes, darah tinggi, itu teman-teman harus terkontrol. Kategori ketiga lifestyle, merokok, minuman alkohol. Nah, ada tambahan lagi ya, tidur yang cukup. Nah, lalu yang keempat itu tentu bahaya lingkungan. Ya, Anda tidak merokok, tapi sebelah Anda merokok, kayak begitu. Sudah hamil positif, hamil awal, jaga juga, jangan naik motor, jangan naik yang aneh-aneh. Jadi teman-teman, 80% ini keguguran itu biasanya terjadi pada trimester awal. Mayoritas ada hubungannya dengan abnormal kromosom. Lalu yang selanjutnya kalau misalkan sudah minggu ke-16, 17, 18 gitu ya, biasanya itu karena faktor eksternal ya, adanya trauma. Jadi mesti hati-hati itu teman-teman. Nah, sekarang permasalahannya bagi yang sebelumnya pernah keguguran atau baru saja mengalami keguguran itu mesti gimana? Gitu. Ada tambahan lagi teman. Jadi yang pertama teman-teman mesti ingat adalah keguguran yang sebelumnya terjadi karena abnormal kromosom itu kejadian berulangnya sedikit, sekitar 1-2%. Meskipun kejadiannya dikit bukan berarti nggak bisa. Kalau misalnya sebelumnya pernah terjadi keguguran, nomor satu yang kita mesti persiapkan itu adalah faktor emosional gitu ya. Secara emosi, secara psikis kita mesti sehat dulu. Tidak boleh ada pikiran, beban gitu, lupakanlah itu semua. Ini nggak gampang, makanya kita dibutuhkan adalah faktor suami juga mesti sangat mendukung ya, memberikan dukungan, terutama psikologi ya. Kalau psikologinya baik-baik saja, biasanya stresnya akan berkurang. Seperti itu, jadi emosional itu mesti hilangkan dulu. Lalu yang kedua, kita harus mendiskusikan lagi kepada dokter, kapan kita akan bisa hamil lagi. Kadang-kadang kan ada nih yang bulan lalu saya keguguran, maunya bulan depan sudah hamil lagi gitu kan ya. Beda-beda teman-teman, nggak semua bisa langsung hamil lagi ya, terutama apabila yang sebelumnya ada infeksi. Jadi infeksi ini mesti dilihat dulu apakah itu masih aktif atau tidak, dan semuanya itu harus dikonsultasikan dengan dokter gitu. Biasanya sekitar 3-6 bulan itu sudah bisa. Adanya penyakit-penyakit misalkan seperti diabetes, hipertensi, itu mesti sangat dicek, mesti terkontrol sekali, karena pada saat ini kita sudah tidak mau ada hal-hal itu terjadi lagi gitu kan. Nah, lalu saya ulang lagi, pentingnya makanan-makanan sehat, apalagi yang pernah mengalami keguguran. Makanan-makanan sehat itu mesti dijaga ya. Semua faktor-faktor vitamin gitu, itu semua harus, termasuk di dalamnya minuman kopi ya, itu kita kurangi dulu lah. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, dari semua yang saya sebutkan itu kita harus membuat faktor sel telur baik. Meskipun spermanya juga harus baik, sel telur juga harus baik. Karena setengahnya teman-teman tahu kejadiannya ada di situ, abnormal kromosom. Dari situ kita sudah bisa lebih baik gitu. Ditambah lagi setengahnya lagi gangguan dari penyakit-penyakit penyerta, gula darah yang terkontrol, darah tinggi, penyakit lupus ataupun APAS, ataupun misalnya teman-teman ada incompatible rhesus, itu mesti ketahuan.
di situ. Untuk yang kedua ini bisa kita harus cek ke sana. Jadi di situ di 3 ini teman-teman itu yang saya tekankan untuk mengurangi terjadinya kemungkinan keguguran yang selanjutnya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau saya bahas topiknya gitu kan ya, silahkan komen. Saya akan lihat mana yang paling banyak topiknya saya akan bicarakan seperti itu ya. Jadi nanti di akhir minggu besok saya akan membicarakan topik sekitar mitos tentang keguguran. Banyak banget teman-teman. Semoga teman-teman semua berhasil dalam formilnya ya. Pokoknya harus sukses ya teman-teman ya. Akhir kata, saya Dr. Revena, saya mengucapkan terima kasih.